Pergi nggak kamu, Bay? Kamu ngapain di sini? Kamu tuh kurang ajar banget ya, Bay. Kamu tuh malah nyolot, tahu nggak, Bay? Kamu tuh bikin aku emosi ya pagi ini ya. Kamu masih di sini ya? Sini, sini. Kamu tuh harusnya pergi, tahu nggak dari sini, Bay? Kamu tuh ngapain lagi di sini? Udah tunjuk aja, atau enggak aku yang tunjuk kamu, ha? Apaan sih? Kamu siapa? Siapa? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Ini kok tumben-tumbennya kok mirip. Sebenarnya bukan di sini sih, Rif, tapi masih di sebelah sana. Kita udah kelewat barusan. Ini cuman area di sekitaran kantor aja. Ini nggak dipakai kok. Biasanya Pak Bayu jarang banget datang ini dan tiba-tiba memutuskan datang ke sini. Apa ada sesuatu yang bikin Pak Bayu nggak nyaman di kantor ini, nggak sampai datang ke sini? Apa ada masalah? Jadi gini, Rif, besok lusa kita kan harus keluar kota. Nah, di pertemuan meeting itu kita membahas masalah pembukaan kantor aku yang baru. Jadi besok lusa kamu berarti nyupirin aku ke luar kota. Dan kantor baru itu masih belum ada penanggung jawabnya. Selama ini aku cari dan belum dapat yang pas. Banyak sih yang pinter, yang berpengalaman, tapi yang bisa aku percaya masih belum ada, Rif. Dan kamu selama ini juga jadi supir aku udah lama banget. Gak mungkin juga kamu yang aku jadikan penanggung jawab di sana. Nanti bisa berantakan, kan itu bukan bidang kamu. Lagian saya kan cuma lulusan SMA Pak, jadi saya tahu diri lah. Nggak mungkin juga saya megang satu perusahaan. Ini aja buat saya udah lebih dari cukup. Dan rencanaku itu, aku mau pegangkan ke orang kepercayaan aku yang pegang di kantor belakang kamu itu. Iya. Nah, sebelum itu aku masih mau tanya dulu, kira-kira ada kendala atau enggak di kantor yang orang kepercayaan aku ini pegang. Namanya tuh Putri, kamu tahu kan? Aku udah sering ceritain sama kamu. Selain dia pinter, dia cekatan, cerdas, dia juga jujur tentang apapun sama aku urusan pekerjaan ini. Nah, maka dari itu aku mau menawarkan sama dia, kira-kira dia sanggup atau enggak. Seandainya nggak sanggup, ya mau nggak mau ya harus aku sendiri yang turun tangan. Tapi konsekuensinya aku akan keteteran di bisnis aku yang baru aja aku bangun. Ya, ini aja kan perusahaan yang ini aja Pak Bayu sampai mempercayakan sama Mbak Putri itu. Lagian kan bisnis baru Pak Bayu sekarang lagi berkembangnya. Jadi ya saya pikir kalau pikiran Pak Bayu terpecah, nantinya juga bakal ada satu yang dikorbankan. Jadi ya mending Pak Bayu emang cari orang kepercayaan yang lain untuk mengatasi masalah untuk mengatasi perusahaan yang baru Pak Bayu bangun itu. Nah, ya itu makanya, Rif. Dulu waktu aku pertama bangun kantor yang dipegang sama Putri itu, mulai dari masih belum ada karyawan, masih ada 2 waktu itu. Itu pun cuma satpam dan office boy aja. Dan setelah itu aku ketemu sama Putri, aku training dan langsung aku jadikan penanggung jawab di sini. Sampai dia yang merekrut sendiri, dia yang mencari HRD-nya, dia yang mengembangkan perusahaan ini sendiri, dia yang mencari relasi, dia yang sering meeting dengan klien-kliennya. Bahkan aku nggak nyentuh sama sekali kantor ini. Dan akhirnya bisa sebesar ini. Makanya kenapa aku ingin mempercayakan semua itu ke Putri. Saya juga yakin Mbak Putri itu nanti pekerjaannya juga pasti baik. Karena kan kita udah tahu track recordnya dari awal. Saya percaya
pegang Bayu nggak ada masalah. Tapi ya kasihan juga sih Pak kalau misalkan harus megang 2 perusahaan, apalagi yang satu di luar kota. Nah, tapi kan itu cuma buat sementara aja. Iya, rencana aku cuman sekitar sebulan 2 bulan. Ya nanti aku juga bakalan bantu buat cari penanggung jawab di sana. Tentunya yang bisa aku percaya sama seperti Putri. Katanya sih Putri ada 2 karyawan, itu sudah lama. Tapi aku kan belum tahu track recordnya, kemudian orangnya seperti apa juga aku belum tahu. Tapi di sisi lain, Div, sebenarnya kan Putri ini lagi jomblo. Ya aku tahu sih, Div. Aku juga, ya kamu tahu, juga jomblo. Menurut kamu Putri gimana, Div? Ya kan ada yang bilang patah di bawah itu ya kalau kita sering interaksi, sering kita ketemu, ya cinta juga bakal datang dengan sendirinya Pak. Mungkin itu hal yang dirasakan sama Pak Bayu sekarang, dan perasaan itu nggak ada salahnya, dan itu juga wajar aja. Apalagi Pak Putri juga belum punya pasangan atau punya suami, jadi hal yang lumrah buat saya. Apalagi Pak Putri itu memang orang yang sangat Pak Bayu percaya. Dia tuh tipe aku banget, Rif. Mulai dari ya cara dia, cara ngomongnya, kemudian tingkah laku dia, itu yang buat aku sebenarnya agak sedikit tertarik. Tapi kan kembali lagi, aku harus tetap profesional urusan kerjaan sama dia. Aku nggak mau cuman gara-gara urusan perasaan aku sama dia semuanya jadi berantakan. Ya kecuali kita membahasnya di luar pekerjaan ya. Tapi udahlah, kita fokusnya di kerjaan dulu, Rif. Urusan itu nanti biar aku pikirkan lagi kira-kira cocok atau enggak. Ya udah, sekarang mending aku minta tolong sama kamu. Mending kamu beliin aku materai. Oh, ini di depan sana tadi di pertigaan ada minimarket. Mungkin saya mau tanya ke sana aja. Ya udah, kamu bawa mobil. Biasa jalan kaki aja. Oh iya, cepetan ya, Rif. Kuncinya nanti mulai. Arif, selama ini cuman dia yang aku percaya, meskipun dia cuman seorang supir. Apapun aku cerita sama dia. Masa iya Arif yang mau aku training? Nanti siapa dong yang mau jadi supir aku? Jadi bingung sendiri nih Pak Haji. Kenapa banget ya? Nah, ini aku nungguin kamu dari tadi di sini, Put. Iya maaf Pak, barusan masih ada kerjaan sedikit. Ada apa Pak Bayu manggil saya ke sini? Sebenarnya aku ada kepentingan sama kamu, Put. Gimana kalau misalkan kita duduk aja? Kalau misalkan kita ngobrol serius tapi kita berdiri, kayaknya kurang konsen deh, Put. Oh gitu. Ya udah. Kayaknya ada. Kamu duduk di atas aja, Put. Iya, saya mau duduk di atas. Jadi gini, Put. Kenapa aku nggak langsung datang ke kantor kamu? Karena pembahasan ini kayaknya kita bahas di luar kantor kamu aja. Jadi gini, aku kan besok lusa mau ke luar kota buat meeting untuk pembukaan atau peresmian kantor aku yang baru. Nah, sampai saat ini aku masih belum dapat penanggung jawab yang bisa aku percaya, yang berpengalaman banyak, yang pintar juga banyak, tapi masih belum ada yang serak aja. Nah, rencananya Put, aku mau minta tolong kamu untuk sementara, entah sebulan atau 2 bulan buat di luar kota dulu, untuk mengisi kantor itu. Soalnya kan selama ini dari pertama aku pembukaan kantor ini yang menjadi penanggung jawab di sini kan kamu. Mulai dari perekrutan HRD-nya, kemudian karyawan-karyawan yang lain, semuanya kan kamu, Put. Dan terbukti sampai sekarang kantor ini tambah besar dan tambah maju. Jadi gimana menurut kamu? Kalau saya ya ikut apa kata Pak Bayu aja. Kalau Pak Bayu emang percaya sama saya dan ada tugas baru buat saya harus menjalankan tugas itu. Tapi Pak Bayu yakin? Iya, aku yakin, Put. Tapi kamu gak usah khawatir, nanti aku juga bakalan bantu kok. Dan aku bakalan bantu juga untuk mencari penanggung jawab di sana. Untuk sementara di kantor ini, semisal memang ada orang yang kamu rekomendasikan,
untuk nantinya bisa kamu training untuk menjadi penanggung jawab di kantor yang baru yang di luar kota itu, ya kamu nggak apa-apa. Kamu sampaikan sama aku, tapi tetap aku seleksi, Put. Dan selama nanti kamu di luar kota, aku harap kamu ada orang atau anak buah kamu yang nge-handle kantor ini untuk sementara. Nanti aku juga bakalan cek. Karena selama ini kan aku cuma fokus di bisnis aku. Mulai dari pertama kamu jadi penanggung jawab di sini, aku kan belum pernah datang lagi ke kantor ini. Aku cuma terima laporan dari kamu setiap bulannya, setiap minggunya kamu juga laporan sama aku. Dan semua nggak ada kendala. Jadi gak usah khawatir untuk masalah gaji. Nanti aku bakalan tambah 2 kali lipat. Dan juga aku udah sediakan tempat di sana. Kebetulan di dekat kantor aku yang baru, aku juga ada rumah di sana, Put. Kamu bisa tempati rumah itu, karena emang nggak aku tempatin selama ini. Jadi gimana? Kamu nggak keberatan kan? Enggak kok Pak, saya nggak keberatan kalau ini emang tugas dari Pak Bayu. Tapi ada kok Pak 2 orang itu cowok cewek, mereka bisa ngehandle perusahaan ini selama saya keluar kota. Dan dulu pas mereka masuk ke kantor kita, saya ngerekrut. Ya udah, kalau misalkan kamu memang percaya sama mereka, tapi kamu harus tetap kontrol ya, Put. Karena aku juga nggak tahu kan karyawan kamu yang mana yang kamu percaya. Dan aku juga nggak tahu kemampuan mereka, kamu yang lebih tahu. Gimana kalau Pak Bayu ketemu sama mereka juga? Atau Pak Bayu juga pengen menilai orangnya kayak gimana? Ya udah, gini aja, Put. Sebenarnya sebentar lagi aku ini ada meeting. Nah, gimana kalau misalkan kamu yang gantikan aku buat datang ke meeting itu, dan aku bakalan datang ke kantor kamu. Tapi kamu bareng sama supir aku. Jadi kamu bawa mobil ini, supir aku masih beli materai, dan aku bawa motor kamu buat ke kantor. Tapi aku masih mau beli makan dulu. Kamu balik dulu ke kantor kamu. Kalau misalkan ada berkas yang mau kamu bawa aja. Iya Pak. Dan setelah itu kamu langsung berangkat, aku bakalan langsung datang ke kantor kamu. Hitung-hitung aku juga mau cek kantor kamu, Put. Selama ini kan aku belum pernah datang ke sana lagi semenjak kamu jadi penanggung jawab di sana. Iya. Ya udah kalau gitu Pak. Oh iya, katanya Pak Bayu bareng sama supir. Supirnya kemana Pak? Supir aku barusan beli materai. Oh. Jadi ya. Bayu baterainya ada di mobil, mau dibawa ke Bayu gimana? Enggak, nanti biar kamu kasihkan ke Putri aja. Soalnya Putri juga udah aku suruh ambil berkas di kantornya karena kita butuh berkas itu. Jadi gini, Rif. Aku kan mau ke kantor Putri sebentar lagi, tapi aku masih mau cari makan dulu. Nah, kamu antar Putri ke kantornya buat ambil berkas. Dan yang menggantikan aku meeting itu Putri. Oh. Nah, setelah itu, Putri ambil berkas, kamu langsung antarkan dia ke tempat aku meeting yang aku kasih tahu kamu tadi. Soalnya rekan kerja kita udah nunggu di sana. Itu kita akan langsung ke kantor. Ya udah. Ya udah, aku masih mau briefing Putri sebentar, Rif. Kamu bisa tunggu di mobil. Jadi yang perlu kamu sampaikan nanti, Put, pas meeting ya kamu sampaikan aja. Kalau misalkan aku berhalangan hadir dan kamu sebagai orang kepercayaannya aku dan penanggung jawab kantor ini, kamu yang menggantikan aku. Iya baik Pak. Oh iya Pak. Kunci motornya juga ada di motornya. Oh iya udah deh. Tapi Pak Bayu yakin mau naik motor aja, nggak saya aja yang naik motor, Pak Bayu naik mobilnya? Iya, nggak apa-apa, Put. Lagian aku masih mencari makan kok. Aku kangen banget di makan nasi pecel di pojokan sana, Put. Soalnya dulu kan waktu aku bangun perusahaan ini, aku sering makan di sana. Ya Udah, udah kalau gitu. kamu duluan deh, Put, bareng sama Arif. Ya udah kalau gitu saya duluan nih Pak. Semoga aja Putri bisa maksimal ya. Kalau misalkan Putri nggak maksimal di kantor ini, semuanya bakalan sia-sia. Pak Arif,
Pak Arif tunggu di sini dulu bentar ya. Aku masih mau ambil flash disk sama berkas-berkas yang bakal dibawa sama meeting ya. Oh iya, saya tunggu di sini aja. Ya udah, kalau gitu saya ke dalam dulu ya, Pak. Jadi ya, Win. Ada orang. Win, Ya Fit. kamu baru nyampe? Iya, kenapa? Ya gak apa-apa. Ini laporan yang kemarin kamu udah selesai semua kan? Udah semua. Kenapa emang? Ya nggak apa-apa, soalnya kamu tuh sendiri kan. Kalau ada pekerjaan yang belum kelar tepat waktu, tahu sendiri Ibu Putri seperti apa marahnya. Ya, aku gak mau aja kamu dimarahi Ibu Putri terus-terusan. Iya, sebenarnya aku juga malas kerja gara-gara Bu Putri sih. Kenapa sih dia gitu banget ya? Padahal dia tuh cuma orang kepercayaannya bos di sini aja kan. Kenapa sih harus dia orangnya? Ya dia itu kan pimpinan kita, orang yang diberikan tanggung jawab penuh atas Ya keberhasilan. kenapa harus dia juga orangnya? Dia tuh kayak harusnya ada orang lain yang lebih pantas gitu loh Fit buat ada di posisi itu. Tunggu bentar. Dari arah pembicaraan kamu seolah-olah kamu juga seneng sama kebijakan Bu Putri. Hah? Semua aturan yang dia bikin tuh aku semuanya nggak suka, tahu nggak? Semenjak ada dia semuanya jadi berubah. Mentang-mentang jadi pimpinan, seenaknya juga ngerubah semua peraturan di sini. Berarti pikiran kita sama persis ya. Iya, sebenarnya aku juga gak suka sama Ibu Putri. Dan karena kamu tidak suka juga sama Bu Putri, gimana kalau kita menyusun rencana kita kudeta aja Ibu Putri di perusahaan ini? Kamu serius ngomong gitu? Emang kamu mau terus-terusan dimarahin sama Bu Putri? Hah? Ya enggak, tapi Bu Putri jadi pimpinan di sini karena dipilih sama pimpinan sebelumnya, sama pemilik perusahaan ini. Jadi dia pasti udah ada yang backup. Kamu mau lawan yang mana? Susah tahu. Vin, Gimana caranya? Menurut kamu gimana? menurut aku ya, seorang pemilik perusahaan itu melihat kinerja dari karyawannya. Iya. Kalau kinerja dari karyawannya sudah gak becus ya, otomatis siapapun yang nge-backup pasti bakal dikenakan sanksi. Ya iya juga, tapi kalau sejauh ini tetap berjalan kayak gini berarti yang backup juga nggak ada masalah sama peraturan baru ini, Fit. Kenapa belakangan dari dulu sampai sekarang itu biasa-biasa aja, aman-aman aja? Karena kita tidak bergerak, kita tidak berusaha untuk melawan. Kamu Iya juga sih. Ya iya juga, bener Gini juga. deh, gini, Aku gini, juga gini. pengen ngelakuin itu, tapi gimana caranya? gini, biar aku jelasin secara detailnya. Gimana? Ya. Rencana kamu gimana? Kasih tahu sama aku. Rencana aku ya, aku mau memalsukan laporan perusahaan ini ya, supaya nanti kalau Ibu Putri itu menyetorkan laporan ke pusat, otomatis laporan itu udah bermasalah. Dan siapa yang bakal kena sanksi terlebih dahulu? Pasti pimpinannya, bukan karyawannya. Aku udah ada gambaran sih aku harus gimana. Aku setuju juga, ini opsi pertama ya. Tapi sebenarnya ini bukan masalah peraturan atau kebijakan apapun dari Bu Putri ya. Aku cuma nggak suka caranya aja, kurang enjoy aja menurut aku. Kayak setiap kali aku minta revisi atau apapun itu kayak ada masalah gitu loh sama aku. Bisa nggak sih? Jadi orang kayak nggak usah kayak gitu banget. Dia itu merasa hebat aja, Win. Iya menurut aku kayak gitu. Seolah-olah dia pemilik perusahaan ini, padahal dia cuma diberikan tanggung jawab. Ya, menurut aku seharusnya dia bersikap sama semua karyawan itu biasa-biasa aja, jangan terlalu tegang gitu loh. Ya udah, gimana kalau kita lancarkan rencana kita? Aku setuju sama kamu. Kayaknya kita harus ngelakuin sesuatu, David. Kalau misalnya kita nggak ngelakuin sesuatu, seharusnya kita bakal jadi babu kayak gini. Bener Kita banget. kan harus kerja sama di perusahaan ini. Nggak seterusnya pimpinan harus ngatur-ngatur bawahan setegang itu. Ya udah, kalau semuanya rencana kita itu berhasil ya, aku diangkat menjadi penanggung jawab dari perusahaan ini. Aku setuju sih. Ya, kalau kamu orangnya. bakal menjadi asisten aku ini. Ini kayak
kayak hadiah yang bakal kita dapatkan kalau misal kita berhasil ngelakuin ini. Tapi kita harus teliti sih, Fik. Kamu tahu sendiri kan Bu Putri itu orangnya gimana. Kita harus manipulasi laporan itu di sela-sela yang mungkin Bu Putri nggak melihat kesalahan itu gitu loh. Kita pengaruhi semua karyawan di sini. Ya. Atau enggak salah satu orang yang Oke. memegang semua laporan yang bakal diserahkan sama Ibu Putri. Oke? Oke. Ya udah. Ya udah, ayo. Oh ya, Apa? kamu tunggu di sana atau enggak tunggu di sini? Aku ada hal yang harus aku kerjakan sebentar. Ya udah. Ayo. Win, coba lihat. Itu bukannya Bu Putri ya? Kok Mobil, ada yang jadi supir kayak gitu? mobil baru lagi. Ya pas, Dia udah ngelakuin lintasan deh. ya Bisa dipanggil balik karena harusnya bisa ya kan? seorang pimpinan bisa melakukan apapun, termasuk menggelapkan dana uang perusahaan ini. Aku juga pengen seperti itu. Bu, Fit, Win, kalian mau kemana? iya. Ke ruangan, Bu. Oh gitu. Oh ya, hari ini saya nitip perusahaan ya. Saya nitip kantor, jangan sampai berantakan, semuanya harus rapi karena hari ini saya ada tugas dari yang punya perusahaan buat meeting. Jadi mungkin saya keluar dari kantor lumayan agak lama. Jadi kalian semua yang handle perusahaan ini ya. Kita berdua, Bu. Bu Putri titipkan perusahaan ini sama kita berdua hari ini. Iya, untuk hari ini aja. Ibu mau keluar kota, Bu? Enggak juga, saya cuma mau meeting di luar kantor dan Oh. itu kayaknya butuh waktu yang lumayan berjam-jam juga. Dan saya percaya sama kalian, kalau kalian bisa nge-handle kantor ini, jangan sampai berantakan loh ya. Jangan sampai karyawan-karyawan di sini itu ada masalah kalau saya keluar kantor. Saya kesini cuma mau ambil flash disk dan bicara sama kalian aja. Ibu Gimana? tenang aja ya. Ibu serahkan saja sama kita dan perusahaan bakal aman-aman aja. Oh ya Bu, mobil baru Bu, kayaknya ada supirnya juga. Udahlah, kita nggak usah bahas itu. Kita bahas tentang pekerjaan aja ya. Gimana sama laporan yang kemarin saya kasih, udah selesai semuanya? Sudah kita kerjakan sesuai perintah Ibu Putri. Ya udah kalau gitu. Oh iya, saya nitipin kantor ini sama kalian karena saya percaya sama kalian karena kinerja kalian juga lumayan di sini. Oh iya, yang punya perusahaan juga bakal datang ke kantor ini dan kalian juga siap-siap siapin semua laporan yang dan berkas-berkas yang bakal dilihat ya sama yang punya perusahaan. Dadakan, Bu. Saya juga nggak tahu ya. Dan meeting yang bakal saya datang ini seharusnya yang punya perusahaan, tapi dia nyerahin ke saya dan dia bakal datang ke sini. Oh, iya, Bu. Berarti kita harus menyiapkan ruang meeting Iya sekarang benar. juga Bu. Iya benar. Terus ini juga ya, sama semua halaman juga dibersihkan semuanya. Takutnya yang punya perusahaan agak risih kalau ngeliat sampah-sampah. Siap Bu. Tapi ini kira-kira datangnya jam berapa, Bu? Soalnya kalau di Jakarta kita mungkin agak terburu-buru. Ya, Kalau soalnya masalah itu saya masih kurang tahu ya, karena yang punya perusahaan kayaknya masih ada di luar. Kayaknya udah menuju ke sini deh. Kalian siap-siap aja sekarang ya. gimana nih Bu? Soalnya kan petugas kebersihan ada yang izin dan kita cuma punya satu petugas kebersihan. Atau Kita usahain aja ya, Bu. Nah, benar. Kamu usahain aja gimana Siap, Bu. supaya bersih aja di sini. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya. iya Bu. Bin, Sendiri kan? ini malah kesempatan bagus. Ini yang kita tunggu-tunggukan dari dulu, tahu nggak? Kita bakal kedatangan pemilik perusahaan dan kita harus menyiapkan semua laporan yang bakal diserahkan sama pemilik perusahaan. Ya, Oh, bener juga. Kalau Putri nggak ada, jadi laporan itu yang tahu cuma kita. Hmm, Nggak ada bener. yang ngecek. Jadi yang langsung ngecek pimpinannya langsung. Biar Kita, aja Pak. kalau itu Bu Putri yang bikin ya langsung. kita palsukan aja semua laporan yang bakal kita kasihkan sama pemilik perusahaan. Setuju. Pastinya Ibu Putri yang bakal kena marah. Ini Ya. udah balasan juga. Lagian nih dadakan banget kita tiba-tiba disuruh bersih-bersih, disuruh nyiapin berkas-berkas, dan lain-lain. Udah, masalah kebersihan jangan kita bersihkan. Kalau pemilik perusahaan datang ke sini dengan keadaan yang kotor, Iya bener
kita mendapatkan poin. Kamu tunggu di sini, aku mau Aku tunggu di sini. ya siapin laporan. Iya, iya, iya. Aku udah lama banget gak ke kantor ini. Tapi ini apa nggak dibersihkan ya? Office boy-nya kemana? Oh iya, mungkin lagi bersihin di belakang. Iya udah deh. Yang penting aku parkir di sebelah sana aja. Aku masukin aja ke dalamnya. Bayu, kamu ngapain di sini sembarangan banget? Pakai motor lagi dimasukin segala ke sini. Kamu sendiri ngapain di sini? Win? Ya aku kerja di sini, kamu ngapain? Pergi nggak kamu, Bay? Kamu ngapain di sini? Wah, kamu kurang ajar banget ya, Win. Aku hampir. Kamu yang nggak sopan. Kalau misal ada yang tahu kamu datang ke sini, aku bisa kena marah, tahu nggak? Emang kenapa, Win? Aku kesini kan ada kepentingan, Win. Kalau misalkan Kepentingan apa? Kayak kamu ke sini? Orang kayak kamu ada kepentingan di kantor sebesar ini, pakai motor lagi sembarangan banget masuk ke sini. Kamu pikir ini parkiran apa? ya biasanya kan emang diparkir di sini. Kata siapa? Emang ada darah di sini? Nggak ada. Oh, berarti udah pindah ya parkirannya. Kamu ngapain sih, Bay, ke sini, Bay? Ih, Kamu ngapain sih marah-marah terus? ya iyalah. Emang kamu satpam di sini? Kurang ajar kamu ya. Aku udah kayak gini dibilang satpam. Kamu tuh punya otak apa enggak sih? Iya, soalnya kamu ngurusin orang yang datang ke sini. Ya iya, Bay, ini aneh banget buat aku. Orang asing kayak kamu tiba-tiba ke sini. Jangan asing. Kamu tuh orang miskin, tahu nggak? Tiba-tiba datang ke kantor kayak gini. Aku nggak tahu ya, Win. Kamu punya masalah apa sama aku? Banyak masalahku sama kamu, Bay. Perasaan kita udah nggak pernah ada masalah apapun dan kita nggak pernah ketemu, tiba-tiba kamu marah di sini. Aku juga bukan orang gila, Win. Mau datang ke sini tanpa... Ya terus, kalau bukan orang gila ya datang ke sini tiba-tiba naruh motor di sini, apa? Orang stres sama aja. Udah deh, terserah kamu. Terserah. Kamu tuh bikin aku emosi banget ya. Pergi nggak kamu, Bay? Iya, apa hak kamu buat ngusir aku di sini? Kamu bukan pimpinan Malah di sini. nyolot lagi. Mending aku masuk aja. Ih, kamu tuh ngapain sih? Jangan bikin aku emosi. Pindahin dulu nggak motor kamu ini. Kamu ada urusan apa ke sini? Bilang sama aku. Kamu ngelamar kerja di sini? Nggak ada, ditutup. Kalau aku ngelamar kerja di sini, otomatis aku bawa map. Ya terus kamu ngapain ke sini? Mau ngemis? Ya udah, gini aja. Aku pindahin motor ini, habis itu aku masuk ya. Kamu tuh kurang ajar banget, tau nggak? Bilang aja sama aku urusan kamu tuh apa di sini. Aku nggak ada kepentingan sama kamu. Kalau misalkan Itu kamu sama kerja siapa? di sini dan kamu marah-marah sama aku, itu artinya kamu sedang berada di masalah yang sangat besar, Win. Masalah yang besar karena marah sama kamu. Aneh banget. Lagian, kamu juga nggak pantas kerja di sini, Win. Siapa? Aku nggak pantas kerja di sini. Kantor sebagus ini dan berkembang ini, ada karyawan seperti kamu. Aduh, ini pasti pimpinannya juga. Ih, Pimpinannya pasti luar biasa nih, bisa ngatasin karyawan model kayak kamu. model kayak aku. Maksud kamu apa? Kamu yang nggak pantas masuk ke sini, kamu berdiri aja di kantor kayak gini. Itu udah nggak pantas. Aku kerja di sini pakai prestasi. Ya udah deh, kalau kayak gitu, terserah kamu. Daripada aku ngeladenin kamu, mending aku masuk aja. Ih, kamu tuh kurang ajar banget ya, Bay. Kamu tuh malah nyolot, tahu nggak, Bay? Kamu tuh bikin aku emosi apa gini ya? Hah. Orang miskin kayak kamu nggak pantas ada di kantor kayak gini. Ini ada apa? Ini nih, orang sembarangan masuk ke sini. Dia mantan saya yang paling miskin, Pak. Tiba-tiba masuk ke sini pakai motor nyelonong lagi, Pak. Nggak sopan kan dia? Ada urusan apa sih kamu ke sini? Oh, ini mantan kamu? Nggak usah ditegasin. Atau mungkin kedatangan dia mencari kamu pengen balikan? Bisa jadi, Pak. Emang itu rencana dia nih kayaknya. Iya kan? Kamu kurang ajar banget ya. Ini kantor, ya. Kantor terbesar di kota ini. Seharusnya kamu jangan seperti ini sikapnya. Kalau kamu masih sayang sama Windy, ya, kamu harus cari waktu yang tepat, bukan seperti ini. Hah? Kamu siapa ya? Kamu masih nanya. Oh, aku tahu. Dia pasti sapam di sini ya. Ih, kamu tuh kurang emang... ajar banget ya. Hah? Aku bukan sapam. Aku karyawan di sini. Hah? Kamu udah gak punya sopan santun, masih bilang aku sapam. Sapam kan juga termasuk karyawan di sini, Mas. Ya udah, gini aja deh. Ini kan siapa nggak kesel tau nggak? Aku siram segala nggak pergi dia.
kalian sekarang sedang berada pada masalah yang sangat besar. Dan aku pastikan kalian berdua akan menyesal udah melakukan ini. Dan terutama kamu, Win. Udah nyiram aku di sini dan aku nggak buat salah apapun sama kamu. Kamu tuh ngomong apa sih? Kamu datang ke sini pakai motor, terus kamu bilang kita dalam masalah besar karena marah sama kamu. Tuh, kamu otaknya di mana? Tahu nggak? Mungkinnya udah stres deh gara-gara mikirin hidup kamu yang miskin-miskin banget gara-gara kamu nggak bisa kerja di kantoran, iya kan? Kamu baru kerja di sini aja udah sombong, Win. Baru jadi karyawan aja. Kamu seolah-olah berkuasa di sini, Min. Padahal ada pimpinan kamu di sini. Kayaknya dia nggak sombong kayak kamu, Win. Dan kamu juga. Aku nggak kenal sama kamu. Dan kamu tiba-tiba ikut campur di sini. Seharusnya ketika ada orang di sini, ketika ada orang baru datang di sini, ditanyakan, dilayani secara baik-baik, bukan malah disiram apalagi diusir seperti ini. Ditanyakan, dilayani secara baik seolah-olah kamu tuh punya jabatan dan kamu gak punya sopan santun. Kalau kamu mau dilayani dengan baik, jangan parkir motor sembarangan di sini. Dan kamu udah mengancam kita dalam masalah besar. Hah? Masih mau dilayani? Tidak akan ada asap jika tidak ada api. Kalian yang memulai dulu. Kalau misalkan urusan parkiran, aku udah mau pindahin tadi. Terus kenapa aku ditarik sama kamu? Dan yang kedua, aku udah ngomong baik-baik sama kamu. Dan kamu malah ikut-ikutan memfitnah aku kalau aku mau balikan sama dia. Ini kantor, bukan tempat untuk pacaran. Lantas, tujuan kamu datang ke sini apa? Ha? Kamu mau investasi di sini? Buat memecat kalian berdua. Ih, Win, dia memecat kita, Win. Hah? Emang kamu mulai perusahaan ini? Hah? Atau mungkin kamu investor besar di perusahaan ini, tahu nggak? investor Hah? modelan kayak gini nggak ada kali, Fit. Ya, mungkin dia depresi karena apa yang dicita-citakan selama ini gak tercapai, Win. Hah? Play victim banget ya, padahal kamu yang jadi masalah di sini. Pergi nggak kamu, baik? Bin, aku mau nanya sama kamu. Waktu kamu ngelamar kerjaan di sini, dan kamu juga waktu ngelamar kerjaan di sini, kalian datang dengan sopan santun kan? Dan kalian diterima di kantor ini dengan sopan santun juga. Dan sekarang ketika kalian udah kerja di sini, ketika ada orang datang ke sini dan kalian nggak tahu tujuannya apa, tiba-tiba kalian malah marah-marah, mengusir, menyiram. Apa itu sikap seorang karyawan terus? yang teladan? Kamu Dan apa nggak usah itu ngajarin ya? sikap seorang karyawan yang harus dibanggakan dari kantor ini? Apa? Bukan malah dibanggakan, tapi malah mencoreng nama baik dari kantor ini. Kamu pikir kamu ngerasa sopan datang ke sini pakai naikin motor kamu ke sini? Kan aku udah mau pindahin tadi. Terus kenapa aku ditarik sama kamu? Dan kamu kenapa? Karena kamu tuh kurang ajar. Kamu tuh playing victim banget. Kamu bahkan nggak sadar salah kamu apa tadi, Bay. Ya ampun. Aku ingetin lagi ya sama kamu. Aku datang baik-baik. Kamu datang marah-marah sama aku. Kamu minta aku pindahin motor, aku udah mau pindahin motor. Tapi aku malah dimarahin ketika aku mau pindahin motor. Aduh, kamu gak usah banyak ngomong deh. Bisa pergi aja nggak? Udah, nggak usah banyak ngeluh segala. Udah tinggal pergi aja. Susah emang. Win, Apa? aku kasih tahu sama kamu. Nggak usah. Dan aku ingetin sama kamu. Aku pastikan kalian berdua terakhir kerja di sini. Udah, terserah kamu mau apa. Yang penting sekarang kamu pergi aja dari sini. Bisa kan? Susah juga sih ngomong sama orang yang gak ngerti bahasa manusia kayak gini. Katanya karyawan di kantor ternama, di kantor yang sangat besar, yang diimpikan sama orang buat kerja di sini, tapi ternyata nggak ada etika sama sekali dan nggak ada sopan santun sama sekali. Jangankan buat ngomong sama klien, ngomong sama gelandangan aja kalian tuh nggak pantas. Kita tuh nggak berhak dinilai sama orang kayak kamu ya. Aku bukan menilai, tapi aku melihat dari apa yang aku dengarkan dan apa yang aku lihat Ya sendiri. udah, terus apa urusan juga sama kamu setelah tahu? Apa juga? Nggak ada untung ruginya kan? Udah Ya, sana pergi. Kecewa aja sebagai orang yang baru datang ke sini tiba-tiba dapat perlakuan seperti ini. Siapa kamu berak kecewa juga? Ya udah deh, kalau kayak gitu terserah kalian, daripada aku ladenin kalian. Mendingan pergi. Bawa motor butut kamu itu. Hah? Ya. Bukan motor baru, bukan motor butut Mas, ini motor baru. Alah, berapa sih harganya? Hah? Udah membanggakan motor seperti itu? Bukan membanggakan, cuman klarifikasi aja dan cuman meluruskan aja soalnya apa yang Ya kamu udah, ngomong itu. kita nggak butuh. Ya, yang kita butuhkan kamu pergi dari tempat ini karena kamu udah punya etika. Aduh, gak enak juga dilihatin sama orang yang lain. Malu Udah, ngomong pergi, sama nggak orang ada gila orang. kayak kalian. Win, Selin kan? Ih. seharusnya kamu
langsung usir aja. Aku udah mesti berkali-kali tapi emang nggak tahu diri aja tuh orangnya. Untung aja pemilik perusahaan belum datang. Kalau nggak bisa mati kita tahu nggak? Ya juga nggak ada yang ngeliatin kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Pak Arif, Ya. saya masuk dulu ya. Ya. Tapi sebelum itu, Pak Bayu nggak pernah ngomongin tentang saya Pak sama Pak Arif. Kalau ngomongin sih tadi sebelum ketemu Putri, Pak Bayu bilang bakal dipasain untuk perusahaan Pak Bayu yang baru, katanya yang di luar kota. Yang lain nggak ada. Nggak ada sih Bu, cuma itu. Sebenarnya sih saya nggak sanggup ya Pak buat ngejalanin perusahaan yang baru di luar kota. Ini lumayan berat loh Pak. Saya megang perusahaan ini aja udah pusing banget, apalagi saya pegang 2 perusahaan. Ya Pak Bayu gak bakal ngasih kepercayaan sama Bu Putri untuk perusahaan yang baru kalau Pak Bayu itu nggak percaya dan nggak yakin sama kemampuan Ibu. Jadi usahakan semaksimal mungkin. Ya, saya yakin Bu Putri mampu. Tadi Pak Bayu juga nawarkan sama saya, tapi kan saya hanya lulusan SMA dan hanya supir. Jadi yang emang pantas buat posisi itu Bu Putri, karena selama ini kan Bu Putri yang ikut sama Pak Bayu. Ya udah deh kalau kayak gitu, kalau Pak Bayu emang yakin sama saya ya mau gimana lagi, gak mungkin saya nolak rezeki juga kan. Saya juga kerja sama Pak Bayu udah lumayan lama dan ya udah nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu saya masuk dulu ya Pak Arif. Iya. Aku ngajar banget. Awas aja ya, lagi bakalan balas kelakuan Windy sama karyawan satu sialan itu. Pak Bayu, Kamu kok udah ada di datang? sini Put? Pak? Iya Pak. Kok Pak Bayu di sini nggak masuk ke dalam? Nggak nunggu di ruangan? Gimana aku masuk, Put? Ada apa? Aku baru datang aja. Aku udah dimarah-marahin sama karyawan kamu. Dan aku juga diusir, katanya aku nggak pantas buat masuk ke kantor ini. Marah-marah sama Pak Bayu? Pak Bayu nggak bilang kalau Pak Bayu yang punya perusahaan ini? Aku nggak sempat buat bilang. Mereka itu kayak paling berkuasa di sini, Put. Siapa yang bilang? Siapa yang marah-marah sama Pak Bayu? Ada sih, dia tuh mantan aku juga, Put. Oh, Dan katanya sih aku nggak pantas buat ke kantor ini dan malu-maluin. Dikiranya aku malah difitnah sama temennya yang cowok itu, pengen ngemis-ngemis balikan sama dia. Padahal aku kesini kan ada kepentingan kerjaan. nama mantan Pak Bayu? Ada namanya Windy. Oh, Windy itu mantan Pak Bayu? Ya Put. Dan aku nggak tahu ya, aku sampai mau didorong sampai mau jatuh dari motor tadi. Ya udah kalau gitu saya masuk ke dalam ya Pak. Saya bakal marahin orang itu dan saya bakal hadepin sama Pak Bayu. Iya udah deh, kalau kayak gitu Put. Ya udah kalau Aku gitu. tunggu di sini ya. Iya Pak. Ya udah kalau gitu saya masuk ya Pak. Udah. Bakalan kasih pelajaran nih sama mereka berdua. Udah kelewatan banget. Kamu masih di sini ya? Sini. Kamu tuh harusnya pergi, tahu nggak dari sini, Bay? Kamu tuh ngapain lagi di sini? Win, dari tadi aku udah diem ya. Kamu kok malah tambah parah kayak gini? Kan harusnya kamu pergi, Bay, dari sini. Kalian berdua nih kalau dibiarin ngelunjak ya. Jangan pikir aku takut ya sama kalian berdua. Kamu nggak takut sama kita berdua? Win, aku masih menghargai kamu sebagai perempuan. Jangan sampai aku nggak menghargai kamu meskipun kamu perempuan, Win. Aku udah berusaha sabar ya sama kalian berdua dari tadi. Kamu yang nggak tahu diri, ha? Seharusnya kamu udah pergi dari tadi. Kamu malah enak-enakan duduk di depan kantor seperti ini. Dan wajar Windy menyeret kamu supaya kamu sadar siapa kamu, tahu nggak? Hah? Kurang ajar banget nih. Kamu lama-lama wajar di sini juga ya. Kamu tuh bisa diem nggak sih? Kamu bisa pergi aja nggak? Win, aku nggak tahu ya Win, kamu punya masalah apa sama aku?
Mikir, makanya mikir. Kamu disuruh pergi aja nggak pergi, Bay. Udah sana pergi. Hah? Kamu juga ikut-ikut. Hah? Masih mau ngapain kamu? Kamu tuh Hah? apa sih? Mau nunjuk aku? Udah tunjuk aja. Atau enggak aku yang tunjuk kamu? Hah? Apaan sih? Kamu siapa? Hah? Udah. Udah. Kamu gak usah gue campur ya? Udah pelajaran. Ini ada apa sih? Bu Putri, Ada apa? ada penyusup yang berusaha masuk kantor kita, Bu. Dan saya Penyusup parah kau. Udah. Pari. kamu orang asing. Udah deh. Kamu nggak Bu. tahu Pak Bayu ini siapa? Pak Bayu ini yang punya perusahaan di sini. Dan kalian udah mencaci maki yang punya perusahaan. Yang punya perusahaan, Bu. perusahaan, Bu. Aku kan udah bilang kalau yang punya perusahaan bakal datang ke sini dan kalian harus hormat. Kenapa sih? Dan ini yang kalian perlakukan sama aku. Apa karena aku nggak pernah datang ke kantor ini sampai kalian seperti ini? Aku emang sengaja gak datang ke perusahaan ini karena aku emang udah mempercayakan semuanya sama Putri. Tapi kenapa kamu merekrut karyawan seperti mereka berdua, Put? Kayaknya mereka nggak pantas deh berada di kantor ini. Aku cuman kasihan sama kamu, Put. Kamu aku percayakan dari awal dan kamu udah mengembangkan perusahaan ini. Tapi malah mau dihancurkan sama mereka berdua. Ini untung aku yang punya perusahaan yang mereka beginikan, Put. Kalau misalkan orang lain yang datang ke sini, entah itu investor, entah itu klien yang datang ke sini, terus mereka perlakukan seperti ini, pasti nama kantor kamu bakalan jelek, Put. Iya, saya minta maaf Pak. Saya nggak tahu kalau ternyata sikap mereka ke belakang tambah kayak gini. Udah deh, sekarang mending kamu urus surat pemecatan mereka dan jangan pernah kamu terima mereka lagi di kantor ini. Pak, kita minta maaf, Pak. Kita minta maaf. Ini Moni. Udah deh, sekarang mending kamu buat surat pemecatan buat mereka berdua. Iya. Dan jangan pernah terima mereka lagi di sini. Kita menyesal banget, Pak, melakukan hal seperti ini sama. Kalian menyesal karena kalian cuman nggak pengen kehilangan pekerjaan kan? Kalau misalkan kalian masih ada pekerjaan di sini, kalian pasti nggak bakalan kayak gini. Udah deh, aku udah muak banget sama kalian berdua. Dari tadi aku udah diem ya, bukan berarti aku takut. Aku cuma nunggu momen yang pas buat mempermalukan kalian di sini. Aku udah disiram dan aku juga udah diseret. Bahkan aku diusir dari kantor aku sendiri sama karyawan semacam kalian ini. Sekarang kalian masuk ke dalam, urus semua surat-suratnya, dan nanti bakalan keluar surat pemecatan dari Putri. Dan hari ini kalian terakhir kerja. Tenang aja, pesangon pasti bakalan aku kasih sesuai dengan lama kalian bekerja. Udah kapan masih kalian di sini? Minta maaf lagi. Pak, saya benar-benar minta maaf. Pak, saya nggak tahu kalau bakal terjadi kayak gini. Saya juga nggak nyangka mereka bakal kayak gitu sama Pak Bayu. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya nggak tahu. Udah nggak apa-apa, Put. Tapi lain kali kamu juga harus kasih tahu karyawan kamu. Kamu harus juga sering interaksi sama mereka. Jangan sampai bersikap seperti mereka berdua. Ya Pak, lain Kalau- kali saya bakal lebih teliti. Kalau misalkan, Put, ini terjadi terhadap orang lain, aku yakin akan luntur rasa kepercayaan seseorang terhadap perusahaan ini. Perusahaan yang kamu pegang ini. Ya kalau misalkan aku sih nggak rugi apapun, ya mungkin cuma rugi masalah materi. Tapi kalau kamu udah kehilangan pekerjaan, kehilangan materi, dan kehilangan kepercayaan. Iya Pak, saya minta maaf sekali lagi. Iya, Saya akan udah. perbaiki semuanya. Ya udah deh, kalau kayak gitu sekarang kamu lanjutin kerjaan kamu, Put. Dan pecat mereka sekarang juga. Baik Pak, saya permisi. Aku udah bales perlakuan mereka berdua. Ini biar mereka jadikan pembelajaran. Kalau aku nggak melakukan ini, mereka pasti nggak ada efek jerah, terutama Windy.